Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Saskia Anggun Hernisa dengan NPM 210303035, Dwi Aprianti dengan NPM 21030310005, Nada Aulia Asila dengan NPM 210303210. Di sini kami akan membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Di sini saya Dwi Aprianti akan membacakan materi pertama dari kelompok kami, yaitu tentang A. Kedudukan bahasa Indonesia, yang mana kedudukan bahasa Indonesia sendiri memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional, sebagaimana telah tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini menjelaskan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, di mana kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia yang kedua yaitu sebagai bahasa negara, sebagaimana telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana terdapat pasal khusus, yaitu pada bab 15 dan pasal 36, mengenai kedudukan bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kehadiran bahasa Indonesia mengikuti perjalanan sejarah yang panjang, yang mana perjalanan itu dimulai sebelum kolonial masuk ke bumi Nusantara, dengan bukti-bukti prasasti yang ada, misalnya yang didapatkan di Bukit Talang Tuwo dan Karang Berahi, serta Batu Nisan di Aceh, sampai dengan tercetusnya inspirasi Persatuan Pemuda-Pemuda Indonesia, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Sebelum tercetusnya Sumpah Pemuda, bahasa Melayu dipakai sebagai lingua franca di seluruh kawasan tanah air. Adanya bahasa Melayu yang dipakai sebagai lingua franca ini pun tidak akan mengurangi fungsi bahasa daerah. Bahasa daerah tetap dipakai dalam situasi kedaerahan dan tetap berkembang kesadaran masyarakat yang semacam itulah, khususnya pemudanya yang mendukung lancarnya inspirasi sakti atas Sumpah Pemuda. 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 telah dikemukakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama yaitu Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat yaitu Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi. B. Fungsi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang mana bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibagi menjadi 4, yaitu 1. Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Dalam bahasa Indonesia terkandung nilai-nilai sosial budaya yang mencerminkan budaya luhur bangsa yang melandasi rasa kebangsaan kita. Dengan demikian, bahasa Indonesia harus dijunjung tinggi dan kita pelihara nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai cerminan rasa kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia dapat melambangkan identitas kewarganegaraan dari seseorang yang dapat membedakan karakter, kepribadian, dan watak dari negara lain. Bahasa Indonesia dapat menjadi identitas nasional apabila masyarakat menjaga dan memakainya tanpa terpengaruh oleh unsur-unsur bahasa yang lain. Saya, Nada Aulia Asila, akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi alat penghubung antara budaya dan antar daerah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan bahasa Indonesia, masyarakat dapat saling berinteraksi satu dengan yang lain tanpa menghilangkan identitas budaya dan latar belakang bahasa daerah masing-masing. Yang keempat, Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia bisa menjadi alat pemersatu
pemersatu seluruh bangsa yang memudahkan kita berhubungan satu dengan yang lain sehingga masyarakat Indonesia yang memiliki beragam latar belakang sosial, budaya, dan bahasa dapat disatukan melalui bahasa Indonesia dan kesalahpahaman akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan lagi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sebagai contoh, bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi kenegaraan, upacara atau peristiwa kenegaraan, serta komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan baik di lembaga formal maupun non-formal, dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah. 3. Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat luas atau antar suku, tetapi juga digunakan sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang keadaan sosial, budaya, dan bahasanya sama. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional untuk membentuk identitasnya sendiri sebagai bahasa negara. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik dalam bentuk penyajian pelajaran, penulisan buku, atau penerjemahan dilakukan dalam bahasa Indonesia. Saya, Saskia Anggun Hairunisa, akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia secara umum dan fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Yang pertama yaitu fungsi bahasa Indonesia secara umum, yaitu yang pertama sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk saling bekerja sama. Manusia memakai dua cara dalam berkomunikasi, yaitu secara verbal dan secara nonverbal. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang nonformal pada saat berbicara dengan teman dan menggunakan bahasa yang formal pada saat berbicara dengan orang yang lebih tua ataupun dengan orang yang dihormati. Yang keempat, yaitu sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Yang terakhir yaitu fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosialnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal maupun bahasa nonformal. Yang kedua, yaitu mewujudkan seni. Bahasa dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni, khususnya dalam hal sastra. Terkadang, bahasa yang digunakan memiliki makna denotasi atau makna yang tersirat. Dalam hal ini, diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan. Yang ketiga, yaitu mempelajari bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno, kita akan dapat mengetahui peristiwa-peristiwa ataupun kejadian di masa lampau. Yang keempat, mengeksploitasi iptek. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan, supaya manusia lainnya juga dapat mempergunakannya dan melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari kami kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.